Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah kajian Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Cernih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang bertakwa itu adalah orang yang suka berinfak. Fisarra'i wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Hartanya banyak, infaknya banyak. Hartanya sedikit, tetap infak meskipun sedikit. Itu orang bertakwa. Apalagi di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita semua sudah harus mempunyai perencanaan selama 1 bulan penuh setiap hari kita berinfak. Kalau di bulan Ramadan kita bisa setiap hari berinfak, mungkin nanti di bulan Ramadan lebih besar lagi infak. Karena ini indikator orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sharra'i. Yang kedua, wal qadimina al-ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya. Ramadan memberikan pendidikan kepada kita yang luar biasa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Sangat mudah bagi kita kalau kita biasa berpuasa, itu mudah bagi kita. Nah, hadirin sekalian, inilah kelebihan ajaran Islam. Banyak orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, justru dia dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga apapun diterjang. Pada suatu ketika Rasul Muhammad SAW pulang dari peperangan dengan para sahabat, lelah, capek, perbekalan habis, tenaga sudah habis-habisan. Tapi tiba-tiba Rasul Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Raja'na ilal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita ini baru saja pulang dari peperangan yang sangat kecil dan akan menghadapi peperangan yang jauh lebih besar. Para sahabat tadi bertanya-tanya, mau ada perang apa lagi? Kita ini sudah habis-habisan. Nabi menjawab, jihad nafsu, berjuang untuk melawan hawa nafsu. Karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan betul-betul menjadi pelatihan kita untuk mendidik diri kita masing-masing dan jamaah kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Siapapun yang menjalankan Ramadan dengan sepenuh hati, imanan wa ihtisaban, pasti dia ada sebuah proses untuk memberikan pendidikan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu. Itu yang kedua, wal qadimina al-ghaidh. Yang ketiga, orang-orang bertakwa itu wal afina anin nas. Orang yang mau memberi maaf kepada orang lain, itu orang bertakwa. Bahkan kita ini diajarkan sebelum masuk Ramadan satu sama lain saling meminta maaf supaya kita ini bersih, memasuki bulan yang bersih, yang suci juga, menjadi enak kita ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyintai orang-orang yang berbuat ihsan, buat yang terbaik. Nah, hadirin sekalian, berdasarkan ayat itu tadi, maka Ramadan yang kita jalani ini tidak cukup berdimensi diri kita secara pribadi, hubungan kita kepada Allah, tapi ternyata harus juga berdimensi sosial. Maka di bulan Ramadan itu, selain kita menjalankan puasa Ramadan, kita awali dengan sahur sampai nanti berbuka, tapi di dalamnya juga ada amalan-amalan, kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita bertadarus. Itu dimensi spiritualitas kita kepada Allah. Tetapi di bulan Ramadan itu juga ada dimensi sosial. Apa itu? Kita mau berbagi, bersedekah. Nah, ini juga menjadi bagian dari kesempurnaan Ramadan kita. Itu pentingnya kita ini untuk terus-menerus belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin sukses hidupnya di dunia, maka harus dengan ilmu. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin sukses hidupnya di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Man aradad dunya wal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Apa ilmu yang dimaksud itu? Bapak Ibu hadirin sekalian, ilmunya Allah itu yang perlu kita pelajari. Ilmunya Allah itu diturunkan dalam ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah itu dikelompokkan menjadi dua. Satu yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, yang kedua disebut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah dan ayat-ayat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berarti umat Islam harus mempelajari firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran 30 juz dan Al-Hadis yang sahih. Itu ayat-ayat qauliyah. Hukumnya wajib bagi siapa saja yang menyatakan
muslim. Yang kedua, ada ayat-ayat yang disebut dengan kauniyah. Apa itu? Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini itu dipelajari, menghasilkan berbagai macam cabang ilmu yang kemudian dipelajari oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang di sekolah. Dua-duanya. Ayat kauniyah melahirkan ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu syariat. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang kemudian turun menjadi ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita. Ayat-ayat kauniyah itu kemudian dipelajari turun dalam berbagai macam cabang disiplin ilmu. Setidaknya dibagi menjadi 3. 1, masuk kelompok natural sciences, ilmu-ilmu kealaman. Maka kita belajar ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, geofisika, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan social sciences, ilmu-ilmu sosial. Ada sosiologi, ada antropologi, dan seterusnya. Yang ketiga disebut dengan humaniora. Di situ ada bahasa dan seterusnya. Nah, ketiga-tiganya ini penting. Keilmuan Allah yang masuk dalam kelompok kauniyah dan kauniyah itu dua-duanya penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh sahabat, "Ayyus shadaqati afdal?" Wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah? Nabi menjawab, "Qala shadaqatun fi Ramadan." Nabi menjawab, bersedekah di bulan Ramadan adalah yang paling utama. Kalau di luar Ramadan itu utama, ini ada sebenarnya yang paling utama, afdal. Nah, di hadis yang lain riwayat Ahmad, Nabi memberikan contoh. Man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajris sha'im la yanqusu min ajris sha'im syai'un. Siapa saja yang mau memberi makan dan minum atau berbuka bagi orang lain yang berpuasa, maka orang itu mendapatkan tambahan pahala yang besarnya sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Kalau memperhatikan hadis ini, kita berpuasa dapat pahala dari Allah, kita mau memberi berbuka bagi orang lain yang berpuasa, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita ngasih buka 1 orang, dapat tambahan pahala 1. Kalau kita memberi buka 10 orang, 100 orang, selain diri kita berpuasa dapat pahala dari Allah, kita dapat tambahan lagi 100 pahala lagi senilai 100 orang yang berpuasa. Itu kalau dihitung secara matematika. Karena itu di masjid, di mushola biasanya membuat list siapa yang datang memberikan takjil buka mulai hari pertama sampai hari terakhir. Itu dasarnya hadisnya begini. Maka kita sambut dengan gembira peluang yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya ini, kita sambut dengan gembira, dengan sukacita bahwa ada momen-momen yang sangat memberikan kelebihan keunggulan di sisi Allah, yaitu kita mau berbagi terhadap sesama. Nah, hadirin sekalian, di luar itu kita juga masih punya kewajiban untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya urusan berbuka puasa. Al-Quran surah Al-Imran 92 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu mau menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Hadis ayat ini menegaskan kalau kita mau berbagi, itu kita harus berbagi yang terbaik. Apa yang kita cintai? Uang kita cintai, bagilah sebagian uang pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu kata Allah di dalam ayat ini, kita sampai pada kebajikan yang sempurna. Bahkan di hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia menyintai saudaranya sebagaimana ia menyintai dirinya. Kalau kita ini tidak mau disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita ini tidak enak merasakan tidak punya sesuatu, maka berikan sesuatu ketika kita punya kepada saudara. Itu kesannya ukurnya sampai keimanan kita. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kegiatan Ramadan ini ada dimensi spiritual, juga ada dimensi sosial. Spiritualitas terutama berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tapi juga sekaligus ada dimensi sosial hablum minallah yang harus kita jalani secara seimbang. Maka Ramadan menjadi momentum bagi kita bersama-sama untuk saling
jumlahnya kurang lebih 245 juta. Tetapi hasil penelitian itu cukup mencengangkan setelah saya baca. Umat Islam, tapi ternyata ada yang tidak pernah sholat sama sekali, itu ada 0,4%. KTP-nya Islam, syahadat, tapi nggak pernah sholat, itu ada 0,4% dari 245 juta. Yang pernah melakukan sholat 5 waktu, pernah, itu 96,6%. Yang kadang berjamaah 5 waktu, itu turun menjadi 29,2%. Yang sering berjamaah 5 waktu, turun lagi menjadi 7,7%. Yang selalu berjamaah 5 waktu hanya 2%. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang 2%. Itu ya? Amin. Ini potret umat Islam di Indonesia. Dari aspek ini, kita ini belum berkualitas. Ini baru sholat wajibnya. Belum lagi kalau kita lanjutkan terawih yang penuh. Nah, biasanya kalau di sini enggak, di tempat saya sana biasanya kalau awal full masjid. Pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Satu pekan pertama full. Sudah tambah maju. Di tempat sana. Nah, itu. Kalau dikaitkan kita mbak, kecil hati persentasenya. Oh, itu urusan sholat 5 waktu saja seperti itu ya. Nah, hadirin sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tambah beberapa data lagi untuk menjadi kesadaran kolektif kita. Indonesia ini memang negara yang sangat besar, tetapi PR-nya juga sangat besar. Indonesia ini bisa menjadi negara maju kalau kita bisa menyelesaikan beberapa PR. Salah satu PR yang sangat krusial itu adalah daya saing sumber daya manusia kita. Sangat jauh dari Indonesia. Pendidikan kita ini dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Saya ambil tahun terakhir saja, 2023 data yang saya punya. Indonesia ini peringkat 114 dari 189 negara. Jadi jelas sekali. Kalau panjenengan tanya mana yang peringkat 1 sampai 10, jadi kan bisa tebak. Kira-kira mana Pak? Nanti saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan data yang mutakhir, yang ini mengukur tentang kemampuan anak-anak kita, Bapak Ibu, di 3 bidang utama. 3 bidang ini menjadi basis, menjadi dasar pengembangan pengetahuan dan teknologi. Apa itu? 1, kemampuan matematika, 2, sains, 3, kemampuan membaca. Ini yang setiap 3 tahun sekali dilakukan pengukuran oleh negara-negara yang tergabung di OECD. Indonesia masuk di situ, itu program ini. Program itu diberi nama PISA, bukan pizza yang kita makan, PISA, Program for International Student Assessment, program penilaian para pelajar di tingkat dunia bagi anak-anak usia 15 tahun. Anak-anak usia 15 tahun berarti kira-kira SMP, kelas 3, SMA, kelas 1 ya. Itu yang diukur. Indonesia itu ikut Bapak Ibu sejak 2009 sampai sekarang. Penilaiannya 3 tahun sekali. Saya baca cepat. 2009 ada 65 negara yang ikut, Indonesia peringkat 57. 2012 ada 65 negara yang ikut, Indonesia peringkat 64. Nomor 2 dari bawah. 2015 ada 72 negara yang ikut, Indonesia peringkat 64. 2018 ada 79 yang ikut, Indonesia peringkat 74. Benar lagi ya? Mestinya 2021, tapi waktu itu ada COVID global, sehingga tidak bisa dilakukan. Baru tahun 2022 ada 80 negara yang ikut, Indonesia peringkat 69. Padahal Indonesia ini punya potensi menjadi negara kuat, maju. Mengapa? Kita ini kekayaan alamnya luar biasa melimpah. Jumlah penduduknya nomor 4 dunia, Pak. 1 Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Kalau kita punya penduduk nomor 4 dunia dan orangnya hebat-hebat, wah, kita menjadi negara yang ditakuti oleh negara-negara. Nah, Bapak Ibu bertanya, siapa anak-anak yang hebat-hebat ini? Dari negara mana? Saya sebut cepat saja. 2009 peringkat 1 Cina, 2 Hong Kong, 3 Finlandia, 4 Singapura, Korea, Jepang, Kanada, New Zealand, Taipei, Australia. 1, 2, 3, 4, 2012 Cina, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Macau, Jepang, 1 sampai 5 grupnya Cina. 2015 Singapura, Jepang, Taipei, Finlandia, Vietnam, Hong Kong, Korea, Australia, Inggris, Amerika. Di 2015 Cina tergeser, tapi Singapura nomor 1. Bapak Ibu tahu Singapura sekarang penduduk mayoritas apa? Cina. 2018 nomor 1 Cina, Singapura, Macau, ini Cina semua. Indonesia, Jepang, Finlandia, Korea, Kanada. Amerika tidak muncul loh. 2022 Singapura, Macau, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Kanada, Irlandia, dan Swiss. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau dunia saat ini itu memang sudah bergeser dari kekuatan Amerika ke kekuatan Cina.
Surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita ini mempunyai rasa khawatir jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, ayat ini berlanjut, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berikanlah ucapan yang berbobot, yang berkualitas. Saya sebagai guru menerjemahkannya, dan berikanlah pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Maka kita harus serius. Ramadan harus kita jadikan momentum untuk membangkitkan kesadaran secara kolektif bagaimana anak-anak kita ini punya semangat yang tinggi untuk terus belajar, dan belajar. Data dari 3 kemampuan dasar tadi, Bapak, kemampuan membaca anak-anak kita ini sangat rendah sekali. Kemampuan matematika juga sangat rendah sekali. Mungkin termasuk saya dan sebagian panjenengan. Coba kita ini kalau membaca di HP, WA, ketika dapat kiriman artikel 10 halaman, dibaca sampai tuntas? Skip ya. Itu ukurannya. Jadi lelah kita ini kalau membaca panjang-panjang, enggak kuat. Beda dengan anak-anak di negara-negara tersebut tadi. Kita ini prihatin sekali, anak-anak kita ini kalau mudah-mudahan nanti Ramadan sudah ada. Warkop di mana-mana. Kalau di sini saya tidak tahu, di Sidoarjo sama. Dan yang ada di situ anak-anak muda yang paling banyak. Sampai menjelang subuh bahkan. Kita lihat di situ nggak ada mereka yang buka laptop berjalan tugas kuliah, hampir nggak ada. Nah, saya mohon maaf, saya juga sudah pernah mengunjungi Cina 3 kali. Saya pernah ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan. Saya lihat di sana, saya tidak menemukan fenomena seperti tempat kita. Ini harus menjadi kerisauan kita. Mari kita selamatkan masa